Tinju Naga Penggetar Langit. Bagian 110. Niat pedang melesat ke arah Feng Yuan, yang membuat murid-murid kelima sekte langsung menjauh dan terkejut ada yang berani secara terang-terangan ingin membunuh Feng Yuan. Mereka tak berani menolong Feng Yuan karena mereka hanya murid-murid pelataran luar saja. Sementara basis kultivasi wanita tua yang muncul di hadapan mereka adalah ranah immortal. Di dalam domain ilusi, Feng Yuan kembali terkejut, merasakan ada niat membunuh yang lebih kuat muncul dan merasa ada niat pedang yang akan mengarah ke dadanya. Namun ia tidak bisa melihat niat pedang tersebut. Niat pedang dari Xinglan menabrak dada Feng Yuan yang membuatnya mundur selangkah dan seteguk darah menyembur dari mulutnya. Namun semua orang terkejut melihatnya. Niat pedang dari Xinglan tidak berhasil menembus dada Feng Yuan. Wah, dia hebat sekali. Hanya dengan niat membunuh saja sanggup menahan serangan niat pedang dari ranah immortal. Padahal basis kultivasi mereka sama. Betul. Tapi buat apa kamu kagum bodoh? Cepat laporkan kejadian ini pada pendatuamu. Pemuda itu murid sekte pedang bintang juga. Seru murid dari sekte Lotus Surgawi. Ah, benar juga. Saut murid pelataran luar sekte pedang bintang tersebut segera melesat ke arah sektenya. Xinglan segera menghunus pedangnya karena berpikir bala bantuan untuk pemuda ini pasti akan segera datang. Hanya dalam satu kedipan mata ia pun muncul di depan Feng Yuan yang masih diam seperti patung. Oh tidak, basis kultivasi Tuhan kini hanya ranah perempuan tubuh tapuang saja, kata Xinglingsa langsung panik dan segera mengalirkan energi spiritual miliknya untuk menahan laju kehilangan energi korosif tuannya itu. Feng Yuan merasa dadanya sangat sakit dan berpikir dunia bukan sedang kiamat, tetapi ia terjebak dalam teknik sihir aneh. Sungguh menjengkelkan, kenapa ada teknik terakhir begini? Gerutunya. Feng Yuan telah 100 tahun berada di domain ilusi, dan tahun-tahun panjang itu ia lalui untuk mencari musuh yang bersembunyi entah di mana. Namun niat membunuh terus menekannya, sehingga ia tak sempat lagi berkultivasi. Perputaran waktu di domain ilusi semakin lama semakin cepat, makanya tak terasa sudah 100 tahun berlalu, dan energi korosifnya di sana juga semakin menipis. Baiklah, kalau kamu tak mau keluar, maka aku akan menghancurkan semua yang ada di sini. Teriak Feng Yuan kembali menggunakan gerakan ketiga jurus pedang meteor yang hanya bisa digunakan satu kali dalam sehari saja. Namun perputaran waktu yang cepat di domain ilusi, Feng Yuan pun telah menggunakan teknik terkuat dalam jurus pedang meteor tersebut berkali-kali. Langit tiba-tiba mengalami retakan dan cahaya menyilaukan pun muncul, sehingga Feng Yuan menutup matanya. Ketika ia membuka matanya, ia melihat wanita tua sedang menghunus pedang ke arahnya, dan kerumunan murid-murid dari kelima sekte juga sedang menontonnya. Tuan! Teriak Xinglingsa sembari menangis histeris, karena detak jantung siluman laba-laba yang merupakan tuannya itu telah berhenti berdetak. Langit mengalami retakan, dan dalam satu kedipan mata, pedang raksasa telah menancap di depan Feng Yuan, membuat area di sekitarnya bergetar hebat, dan bebatuan serta tanah berterbangan ke segala arah. Xinglan terhempas beberapa langkah, dan pedang di tangannya tinggal gagangnya saja. Padahal pedang tersebut adalah senjata roh kelas bumi. Suamiku! Xinglan menangis histeris dan menundukkan wajahnya, karena tahu suaminya telah mati, sebab Feng Yuan telah keluar dari domain ilusinya. Xinglan tidak lagi menyerang Feng Yuan, dan dia segera berbalik arah menuju restoran. Sementara Feng Yuan masih sedikit linglung karena tiba-tiba merasa bangunan di sekitarnya cukup familiar. Dia bahkan tak mengingat apa tujuannya di tempat ini, karena waktu telah berlalu selama 100 tahun. Tentu ia akan melupakan banyak hal-hal yang kecil. Oh, istriku Xiaoyu apakah sudah menikah lagi atau jadi janda ya? Gumam Feng Yuan masih berdiri di tempatnya, berusaha mengingat-ingat kejadian 100 tahun yang lalu. Tiba-tiba kepalanya sedikit pusing, dan semua ingatan saat 100 tahun yang lalu kembali muncul, karena efek teknik domain ilusi telah menghilang sepenuhnya. Kampret, aku ternyata berdiri di sini tak sampai setengah batang dupa. Namun rasanya seperti 100 tahun. Gerutu Feng Yuan segera berjalan menuju restoran milik Xinglan, dan kerumunan murid-murid kelima sekte memberikan jalan untuknya. Bubar kalian kampret, kalian seperti tidak pernah melihat orang taman saja. Ayo pergi, dia adalah Feng Yuan, bos kelompok Phoenix yang mengalahkan banyak jenis bela diri di arena gladiator. Seru salah satu murid. Betulkah dia Feng Yuan peringkat 200 itu? Sahut yang lainnya. Iya, tadi aku ikut menonton pertandingannya dan dia memang sangat kuat sekali. Ayo kita bubar saja daripada dimarahi olehnya. Sahut yang lainnya.
Kerumunan murid-murid kelima sekte pun bubar, dan tiba-tiba penatua sekte pedang bintang dari pelataran luar muncul di tempat kejadian perkara bersama murid yang melaporkan kejadian bahwa ada murid pelataran dalam yang hendak dibunuh oleh wanita tua. Hei, kok tidak ada apa-apa di sini? Kamu bercanda ya? Penatua sekte pedang bintang tersebut mengerutkan keningnya. Ayo kembali ke sekte, dan kamu akan dihukum menyapu seluruh halaman pelataran luar karena telah berbohong padaku. Murid pelataran luar tersebut terkejut mendengarnya. Aku tidak berbohong, penatua. Tolong ampuni aku. Tak ada ampun, sahut penatua tersebut. Murid tersebut tertunduk lesu sembari memperhatikan jalanan yang lenggang karena aktivitas di sekitarnya seperti biasanya saja. Entah kemana perginya kerumunan murid-murid kelima sekte tadi. Feng Yuan berdiri di depan wanita tua dan wanita muda yang sedang menangis di hadapan siluman laba-laba yang bentuk manusianya telah menghilang saat ia mati. Kenapa kalian menangisi siluman itu? Dan nenek tua, Anda juga kenapa ingin membunuhku? Feng Yuan bertanya sambil menyilangkan kedua tangannya di dada dan duduk di kursi menghadap ke arah mereka. Xing Lan masih mengabaikan pemuda tampan yang bertanya padanya dan terus menangisi kematian suaminya. Dia tak menyangka setelah bersembunyi selama 50 tahun di restoran ini, pada akhirnya suami tetap berakhir mengenaskan. Ekspresi wajah Feng Yuan menjadi cemberut, karena baru kali ini ada pihak yang kalah tidak takut pada pihak yang menang. Padahal seharusnya wanita tua itu bersujud di kakinya dan memohon ampunan agar tidak dibunuh juga seperti suaminya. Jangan gara-gara kalian wanita maka aku tidak akan membunuh kalian ya. Feng Yuan tersenyum tipis dan 10 niat pedang melayang di atasnya. Aku selalu menjunjung kesetaraan gender dan hanya membedakan mana yang benar serta yang salah saja. Kini posisi kalian adalah pihak yang salah karena telah menjebakku selama 100 tahun di dunia kosong itu. Feng Yuan bertambah kesal saat mengingat kejadian di domain ilusi, karena ia bertarung melawan musuh yang tidak pernah menampakkan diri. Untung saja teknik pernafasan alam mampu menyerap energi korosif di domain ilusi tersebut. Namun walaupun ia mampu menyerap energi korosif tersebut, ia tidak mendapatkan manfaat apapun untuknya. Karena energi korosif itu dilenyapkan oleh energi spiritual Phoenix di dalam dantiannya. Xing Lan masih mengabaikan ancaman dari Feng Yuan. Sepertinya ia tidak takut mati, sehingga Feng Yuan melepaskan niat membunuh yang membuat kedua wanita itu terhempas. Sepertinya aku harus membakar laba-laba busuk ini lebih dulu, agar kalian mau bicara. Ancam Feng Yuan, yang kemudian di tangannya muncul api Phoenix berwarna merah mawar. Jangan bakar suamiku. Barulah Xing Lan berbicara. Aku tidak tahu apa-apa, dan suami juga terpaksa menjebakmu ke dalam domain ilusi karena diperintah seseorang. Xing Lan bersujud dan membenturkan dahinya ke lantai 3 kali. Untuk menunjukkan bahwa ia berkata yang sebenarnya. Feng Yuan tetap tidak menghilangkan niat pedang yang melayang satu langkah dari Xing Lan dan juga Xing Lingsa. Karena ia merasa ucapan wanita tua itu belum meyakinkan sama sekali. Berikan aku sebuah nama, maka tuan muda ini mungkin akan memaafkan kalian. Saud Feng Yuan dengan santai berjalan ke sisi mayat siluman laba-laba dan mencongkel inti silumannya. Haha. Ini adalah harta karun nasional yang dapat membantuku menerobos kerana Chosensinga. Feng Yuan tersenyum cerah memandang inti siluman berwarna hitam bekat di tangannya. Xing Lan berasa dadanya terasa sesak saat inti siluman milik suaminya itu diambil oleh Feng Yuan. Kehilangan inti siluman adalah sebuah penghinaan bagi siluman. Suaminya itu tidak akan bisa lagi bereinkarnasi. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Feng Yuan jauh lebih kuat darinya. Dan ia juga masih memiliki Xing Lingsa, budak yang sudah dianggapnya sebagai putrinya tersebut. Makanya ia hanya bisa menghela nafas panjang saja. Feng Yuan berhenti tersenyum dan menyimpan inti siluman laba-laba Rana Absolute Guard ke dalam cincin dimensinya. Dia tak bisa berlama-lama di tempat ini, karena inti siluman ini bisa menimbulkan keserakahan pihak lain bila ada yang mengetahuinya. Mengingat inti siluman Rana Absolute Guard itu sangat sulit didapatkan, dan harganya saja setara dengan harta satu kekaisaran. Dia kemudian menatap wanita tua di depannya, karena Xing Lan belum juga mengungkapkan siapa dalang yang ingin membunuhnya. Dan ia curiga, mereka diperintahkan oleh Klan Xiao.
Melihat ekspresi wajah Feng Yuan berubah menjadi masa, Xing Lingsa buru-buru berkata, Tuan menerima pesan misterius, dan kemungkinan itu berasal dari Clancy. Karena hanya mereka saja yang mengetahui keberadaan Tuan di sini. Pangeran Xing Chenghao? Sudut bibir Feng Yuan menunjukkan seringai tipisnya. Xing Lan terkejut mendengarnya, sedangkan Xing Lisa tak menunjukkan ekspresi apapun, karena ia tidak mengenal siapapun murid-murid dari klan Xing maupun keluarga kekaisaran Xing. Xing Lan tak menyangka, ternyata yang memerintah suaminya untuk membunuh pemuda di depannya adalah tuan muda dari klan Xingnya. Sehingga ia berpikir, identitas pemuda ini mungkin berasal dari klan besar, karena ia tampak tidak takut saat menyebutkan nama Pangeran Xing Chenghao. Bahkan, ia terkesan sangat senang setelah mengetahui dalang di balik rencana pembunuhan terhadapnya itu. Baiklah, aku akan mengampuni kalian. Dan tuan muda ini berharap kalian menjauh dari Pangeran Xing Chenghao dan juga bawahannya. Karena tak lama lagi, aku akan mendidik mereka dengan cambukan keras. Feng Yuan langsung menghilang dari pandangan mereka. Xing Lan mengedarkan energi spiritualnya untuk memastikan Feng Yuan benar-benar telah meninggalkan restorannya. Kemudian ia langsung menghela nafas panjang setelah merasa Feng Yuan telah pergi. Nyonya Len, Xing Lisa memegang pundak Xing Lan. Apakah Nyonya baik-baik saja? Dan apa yang akan kita lakukan pada tubuh Tuan? Xing Lan menatap tubuh suaminya yang terbujur kaku di lantai. Aku akan menguburnya di belakang restoran dan masukkan semua barang-barang milikmu ke cincin dimensi ini. Setelah aku selesai mengubur jasad suamiku, maka kita akan menuju pavilion Sengre dan meninggalkan kota Chenglen ini. Xing Lan tak ingin terlibat dalam konflik antara Pangeran Xing Chenghao dan juga pemuda tadi. Cukup hanya suaminya saja yang menjadi korban. Dan ia tak ingin budaknya ini juga mati konyol hanya membela keegoisan orang lain. Oh ya, mulai sekarang panggil aku ibu. Sembari mengangkat tubuh suaminya menggunakan energi spiritualnya. Xing Lisa terkejut mendengarnya, dan ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu sejak lama. Memanggil tuannya sebagai ayah dan nyonyanya sebagai ibu. Baik, ibu. Xing Lisa menjawab dengan gugup. Pangeran Xing Chenghao sedang menenggak arak bersama murid-murid yang berasal dari klan Xing di salah satu restoran di area netral kota Chengla. Dia yakin, Feng Yuan kini sedang diadili oleh Dewa Yama di dunia bawah. Karena tidak ada yang pernah selamat bila terjebak di domain ilusi dari siluman laba-laba. Kecuali yang ia hadapi adalah ranah absolut God. Sebab sangat sulit menjebak lawan yang setara dengannya. Karena pada dasarnya ia adalah siluman yang terlemah di antara siluman dengan basis kultivasi yang sama dengannya. Pangeran Xing Chenghao merasa hari ini adalah hari yang terbaik dalam hidupnya, karena musuh yang selalu menghantui hidupnya tersebut akhirnya mati juga. Selama berada di kota Chenglen ini, bila ia ingin keluar dari sekte atau hendak menuju arena gladiator, maka ia harus mengirim bawahannya mencari informasi lebih dulu, apakah Feng Yuan ada di tempat tujuannya. Karena ia tidak ingin dihajar hingga babak belur atau dibunuh oleh Feng Yuan, yang ia akui adalah musuh yang sangat kuat. Apalagi menurut informasi yang ia dapatkan, Feng Yuan juga berani berurusan dengan klan Xiao, padahal kekaisaran Xing saja menundukkan kepala bila berurusan dengan mereka. Tiba-tiba murid pelataran luar yang ikut di kerumunan murid-murid kelima sekte yang menonton pertarungan Feng Yuan dan Xing Lan muncul di restoran tersebut. Namun ekspresi wajahnya tampak pucat, sehingga Pangeran Xing Chenghao merasa ada sesuatu yang salah, dan detak jantungnya pun berdebar-debar tak karuan, menantikan informasi yang diberikan murid tersebut. Misi gagal, Pangeran, lapor murid tersebut. Pangeran Xing Chenghao langsung meremas gelas di tangannya hingga hancur berkeping-keping. Dasar siluman tak berguna. Apakah ia benar-benar ranah absolut God? Atau hanya menggunakan teknik khusus supaya terlihat kuat? Gerutunya. Murid-murid dari klan Xing lainnya memilih diam saja, karena tidak ingin menjadi sasaran kemarahannya, walaupun kebanyakan di antara mereka memiliki basis kultivasi yang lebih kuat darinya. Namun statusnya sebagai pangeran membuatnya menjadi entitas yang tidak bisa disentuh oleh orang-orang dari kalangan bawah seperti mereka. Hei, laki-laki dilarang memasuki kawasan sekte Lotus Surgawi. Murid cantik langsung menghadang Feng Yuan saat hendak masuk ke dalam sekte yang hanya menerima murid wanita tersebut. Kalau Anda melangkah lagi, maka jangan salahkan kami bila mengambil tindakan tegas padamu. Ancamnya lagi. Feng Yuan menghentikan langkahnya dan mengeluarkan pakat khusus yang diberikan oleh material Liu Ruxu.
Aku ini adalah anak haram matria sekte kalian. Dan mulai sekarang kami akan tinggal bersama. Ah, ibu genit itu. Kenapa ia tidak memberitahu bahwa putra tampannya akan datang kemari? Feng Yuan menghela nafas panjang. Murid pelataran luar sekte Lotus Surgawi tersebut langsung terkejut mendengarnya. Bagaimana mungkin matriark sektenya memiliki seorang anak yang tampak cukup jenius? Karena dalam usia 19 tahun sudah mencapai ranah immortal. Apa matriark dan patriark sekte pedang bintang diam-diam memiliki hubungan spesial? Murid tersebut berimajinasi liar. Karena Feng Yuan malah menjadi murid sekte terlemah di kota Chenglan. Padahal seharusnya dengan bakat bela dirinya yang hebat ini, maka ia akan diterima di sekte naga surgawi. Feng Yuan tersenyum cerah melihat murid wanita cantik itu tampak kebingungan, dan ia segera meraih kembali plakatnya. Kemudian melangkah ke dalam area pelataran luar sekte Lotus Surgawi. Tuan muda, tunggu. Murid wanita itu menarik jubah Feng Yuan. Bisakah aku mengkonfirmasi ke salah satu penatua? Apakah Anda boleh masuk sekte kami atau tidak? Dia tidak ingin gara-gara membiarkan laki-laki menginjakan kaki di sekte Lotus Surgawi, ia akan mendapatkan hukuman berat dari aula penegak hukum. Dan kemungkinan besar ia juga akan diusir dari sekte. Feng Yuan mengerutkan keningnya, dan tak menyangka plakat khusus dari matriark Liuruxu ini tidak akan membuatnya dengan mulus memasuki sekte Lotus Surgawi. Ternyata dia harus menjalani tahapan-tahapan yang rumit agar bisa menuju pavilion Lotus Putih. Terserah Anda. Saut Feng Yuan dengan ekspresi acuh tak acuh. Cepat, panggil penatuamu, dan aku akan mengadukan kalian berdua pada ibuku agar kalian dihukum berat untuk memijat punggungku setiap pagi. Hahaha. Murid wanita itu mengerutkan keningnya, sehingga ia ragu-ragu pergi memanggil penatuanya, karena takut dengan ancaman yang dilontarkan oleh Feng Yuan. Apalagi gaya bicaranya cukup meyakinkan bahwa ia adalah anak dari pemimpin sektenya. Siapa pria bodoh yang bosan hidup ini? Kata murid wanita yang mengenakan penutup wajah yang juga hendak memasuki sekte Lotus Surgawi. Feng Yuan menoleh ke arah sumber suara itu, dan hanya menebar senyum pada 10 murid wanita yang seluruhnya memiliki basis kultivasi ranah immortal. Namun tiba-tiba ia terkejut, melihat salah satu di antara mereka sangat mirip dengan Xiaoyu saat mengenakan penutup wajah. Mungkinkah dia adalah Yuan? Tapi kenapa ia acuh tak acuh saja padaku? Seolah-olah kami tidak saling mengenal. Gumam Feng Yuan kebingungan. Hai laki-laki mata keranjang, kenapa kamu melihat saudariku tanpa berkedip begitu? Apakah kamu sudah bosan hidup dan ingin klan Xiao kami menghancurkanmu serta seluruh klanmu juga? Ancamnya. Namun Feng Yuan hanya tersenyum saja. Sedangkan murid wanita yang berjaga di gerbang masuk sekte Lotus Surgawi tersebut langsung panik karena tidak ingin permasalahan ini makin melebar kemana-mana, dan dia akan mendapatkan hukuman keras dari aula penegak hukum. Jangan bertengkar senior, ini... Belum selesai ia bicara, tiba-tiba wanita yang berdiri di sebelah sosok yang mirip dengan Xiaoyu berkata, kenapa wajahnya cukup familiar ya? Siapa namamu? Feng Yuan mengerutkan keningnya. Aku harus menjawab pertanyaan yang mana ini lebih dulu. Kalian terus menginterogasiku tanpa memberikan jeda untuk menjawab pertanyaan kalian. Gerutu Feng Yuan. Sepertinya ibuku harus mengeluarkan kalian semua dari sekte Lotus Surgawi, karena kalian mengatakan akan membunuh keluargaku juga. Feng Yuan menyeringai dan masih memperhatikan sosok wanita yang mirip dengan Xiaoyu itu. Tetapi wanita itu hanya tersenyum saja mendengar jawabannya, dan pedang di punggungnya bukanlah pedang bulan, sehingga dia kemungkinan memiliki wajah yang mirip dengan Xiaoyu saja. Ibu. Mereka langsung keheranan mendengarnya, dan berspekulasi salah satu penatua sekte Lotus Surgawi mungkin adalah ibunya. Tetapi di mata klan Xiao, mereka hanyalah semut, kecuali yang bertindak adalah material Liuruxu, barulah klan Xiao memilih angkat tangan. Sebenarnya dia adalah anak dari material Liuruxu, dan akan tinggal di istana Lotus Putih bersama beliau. Setelah murid wanita yang berjaga di gerbang masuk sekte Lotus Surgawi meluruskan kesalahpahaman para seniornya terhadap Feng Yuan. Apa? Bersambung.